Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan bahas mengenai pengantar pengelolaan hama terpadu, di mana video ini merupakan bagian dari proses pembelajaran mata kuliah pengendalian hayati. Jadi pada kuliah pengendalian hayati ini kita tidak hanya fokus pada pengendalian hayatinya saja, tapi kita masuk ke ranah yang lebih luas, yaitu pengelolaan hama terpadu, di mana untuk pengendalian hayati merupakan bagian komponen yang terdapat di dalam pengelolaan hama terpadu. Bicara mengenai pengelolaan hama terpadu, bicara mengenai pengendalian hayati, dan bicara mengenai teknik-teknik pengendalian hama, tentu itu tidak akan terlepas dari praktek budidaya tanaman, di mana dalam pelaksanaannya praktek budidaya tanaman itu selalu mendapat gangguan daripada organisme-organisme pengganggu tanaman atau kita kenal dengan istilah OVT. Nah, praktek budidaya tanaman ini merupakan salah satu bentuk untuk pemenuhan kebutuhan manusia, baik dari segi kebutuhan sandang, pangan, maupun papan, di mana untuk manusia semakin hari populasinya semakin meningkat, dan otomatis kebutuhannya pun akan semakin meningkat. Dan juga persaingan dalam kehidupan manusia pun ini juga akan ikut meningkat dan semakin ketat. Sehingga manusia itu terus melakukan upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah melalui jalur budidaya tanaman, sehingga di sini proses pemenuhan kebutuhannya ini melalui eksploitasi bidang pertanian, di mana manusia mulai membuka lahan di sana sini, di mana dalam pelaksananya itu ada yang menanam bahan makanan atau bahan pokok makanan seperti padi, kemudian jagung, sagu, dan juga lain sebagainya. Dan ada juga yang menanam tanaman-tanaman lain dalam praktek budidayanya, seperti tanaman yang bentuknya berupa pohon yang bisa digunakan untuk bahan bangunan, dan juga tanaman-tanaman yang lain. Nah, jadi praktek budidaya tanaman ini tadi digunakan untuk sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Namun apa yang dilakukan oleh manusia dengan juga bagaimana perkembangan dalam proses budidaya tanamannya itu tidaklah selalu berjalan mulus, karena dalam pelaksanaannya itu akan muncul organisme-organisme pengganggu atau organisme pesaing, bukan hanya dari manusia yang memiliki sifat serakah, tapi juga dari organisme lain seperti hewan maupun tumbuhan. Nah, kenapa tumbuhan juga masuk ke dalam organisme pengganggu? Karena kita ketahui bahwa pada tumbuhan itu ada tumbuhan yang sifatnya sebagai parasit, di mana dia mengambil nutrisi daripada tanaman utama yang kita budidaya, sehingga secara otomatis itu akan mengganggu proses budidaya tanaman itu sendiri. Contohnya adalah benalu. Nah, selain tumbuhan juga ada hewan, baik itu serangga, burung, ataupun juga hewan-hewan lain yang sifatnya adalah sebagai herbivore, yang kemungkinan bisa memakan tanaman yang kita budidaya. Nah, sehingga keberadaan dari OPT atau organisme pengganggu tanaman itu mengakibatkan kerugian secara material dan juga secara tenaga bagi para pelaku budidaya. Oleh karena itu, manusia terus berpikir bagaimana cara untuk bisa mengendalikan organisme pengganggu tanaman, atau yang sering kita kenal juga dengan istilah hama. Berbagai teknik pengendalian sudah dicoba oleh manusia, dimulai dari teknik mekanik seperti memukul, menendang, perangkap, kemudian juga menangkap satu persatu dari hama tersebut. Itu sudah dilakukan, namun dirasa kurang efektif, sehingga terus dikembangkan sampai ketemu pada penggunaan zat-zat kimia, di mana zat kimia yang digunakan itu biasanya berupa racun tepung atau racun yang sifatnya seperti powder atau seperti bedak yang ditabur, kemudian
OPT-nya itu nanti akan mati. Jadi bisa kita amati dari atau bisa kita cermati ini pada proses awal perkembangan teknik pengendalian hama. Yang pertama dilakukan adalah munculnya ide untuk eradikasi atau pemusnahan terhadap hama atau OPT. Tanpa manusia menyadari bahwa kehadiran OPT itu juga dibutuhkan. Ini kita kaitkan dengan ilmu lingkungan, di mana kita pelajari tentang suatu ekosistem, di mana ekosistem itu selalu terdiri dari berbagai komponen, dan dalam komponen ekosistem itu juga kita kenal adanya rantai makanan atau juga jaring-jaring makanan. Sehingga bisa kita gambarkan, misal dalam satu ekosistem baru, misal ekosistem sawah, tanah yang tadinya tandus, kemudian diolah, kemudian ditanami padi, lama-kelamaan itu akan muncul seperti belalang, kemudian tikus, dan juga serangga-serangga lain yang memakan daun, kemudian juga memakan bagian lain daripada tanaman padi. Kemudian tanpa disadari, dibalik dari adanya herbivore tersebut, atau kita sebut sebagai hama, ternyata mereka itu tidak pernah hadir sendiri, tapi juga selalu dibarengi oleh musuh alaminya. Karena dalam rantai makanan, itu kita kenal ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya sampai puncak, sampai ke pengurai. Jadi secara tidak langsung ketika kita membuat ekosistem baru, kita juga setengah mengundang hama, mengundang musuh alami hama, dan seterusnya sampai ke pengurai. Nah, maka ketika terjadi pemutusan rantai, otomatis ini akan berdampak bagi rusaknya lingkungan. Misal, di sawah itu disemprotkan pestisida yang sifatnya racun, kemudian terjadi eradikasi terhadap tikus. Nah, sehingga tikus di sini mati, tanaman padi tumbuh, tikusnya mati, kemudian pemangsa tikus yaitu ular itu kehilangan makanan, sehingga ular ini akan pergi ke pemukiman untuk mencari makan. Kemudian selain itu juga elang ini akan kesulitan mendapatkan makanan, dan dampaknya makhluk-makhluk hidup atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu akan kehilangan sumber daya karena tidak adanya kotoran dari hewan dan juga tidak ada bangkai dari hewan, sehingga dapat kita lihat pada praktek budidaya padi itu setelahnya akan menjadi gersang, kemudian juga menjadi keras, sehingga dalam upaya pengembalian atau restorasi itu harus menggunakan traktor untuk mengembalikan kontur daripada tanah itu untuk bisa dijadikan sebagai tempat hidup dari mikroorganisme kembali, sehingga bisa mengakibatkan kesuburan. Nah, jadi ketika tidak ada bahan yang harus diurai, maka otomatis organisme tersebut juga akan kehilangan sumber daya, mereka akan mati, kemudian tanah menjadi keras karena tidak ada bahan yang diurai. Kemudian tanah pun menjadi tidak subur. Nah, upaya-upaya untuk pengendalian hama tanaman, khususnya di dunia pertanian, itu terus digalakkan dengan menghasilkan dan memunculkan ide-ide dalam upaya pengendalian hama yang tadi secara mekanik, sampai akhirnya muncullah yang kita kenal dengan istilah pestisida. Ini merupakan upaya pengendalian yang populer pada masanya, termasuk juga di Indonesia, di mana dalam revolusi hijau dalam praktek budidaya tanaman itu selalu disertai dengan pemupukan secara kimia dan juga pestisida secara kimia. Nah, upaya pengendalian dengan pestisida ini dianggap sukses pada masanya tanpa memperhatikan adanya efek samping, sehingga tanaman itu dianggap aman dengan penggunaan pestisida. Oleh karena itu, kita juga harus bisa mengetahui apa saja dampak dari penggunaan pestisida.
Di mana untuk dampak dari penggunaan pestisida, yang pertama adalah munculnya hama-hama resisten. Di mana untuk hama, itu ketika penyemprotan pertama mungkin akan sebagian dari populasinya itu akan musnah dengan dosis tertentu. Tapi pada penyemprotan berikutnya, itu nanti jumlah hama yang musnahnya itu akan semakin berkurang dan akhirnya menyisakan beberapa hama yang sudah membentuk antibodi terhadap zat tersebut sehingga memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi atau dia memiliki kekebalan terhadap pestisida dengan dosis yang sama sehingga harus terjadi peningkatan dosis pestisida sampai pada titik yang tidak mungkin untuk menambah dosis lagi. Nah, sehingga dengan adanya hama yang resisten, kemudian manusia harus berpikir lagi dengan formulasi yang lain ketika dosis tidak bisa lagi ditambahkan. Artinya dengan penyemprotan pestisida itu akan membuat hama yang tersisa itu menjadi lebih kuat. Termasuk juga dengan biotip dari hama itu sendiri. Ketika regenerasi akan memunculkan hama yang lebih tangguh daripada hama sebelumnya. Kemudian yang kedua, petani keracunan pestisida, di mana petani biasanya menyemprotkan pestisida itu secara langsung, ada yang menggunakan alat pengaman, ada juga yang tidak. Dan secara otomatis yang tanpa menggunakan alat pengaman itu bisa terjadi keracunan secara langsung ketika proses penyemprotan. Begitupun untuk yang menggunakan masker, seandainya tidak memiliki standar yang baik, itu bisa tetap saja bisa mengakibatkan terhirupnya zat-zat beracun. Kemudian yang ketiga, terdapat adanya residu pestisida pada hasil pertanian. Jadi penyemprotan pestisida itu bisa terakumulasi pada bagian-bagian organ pada tanaman. Misal pada buah, pada biji, ataupun juga pada daun dan batang yang masih mungkin untuk bisa dikonsumsi oleh manusia. Kemudian perusakan pada agen pengendalian hayati dan juga serangga polinator. Jadi ketika terjadi proses penyemprotan pestisida dengan sasaran utamanya adalah hama, ternyata selain dari hama yang terkena dampaknya, itu juga bisa terdampak pada organisme lain yang bisa bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri. Misalnya adalah serangga polinator, di mana serangga polinator ini berfungsi dalam membantu tumbuhan dalam proses polinasi atau penyerbukan. Kemudian juga dampaknya terjadi pada musuh alami dari hama, yaitu bisa berupa predator, parasitoid, ataupun juga patogen yang mungkin terdampak dari penggunaan pestisida ini, sehingga dengan hilangnya musuh alami, maka hamanya itu malah bisa berkembang lebih cepat. Kemudian terjadi polusi pada air tanah. Ini dimana dalam penyemprotan pestisida, itu pestisida akan terakumulasi di tanah, kemudian mengganggu organisme tanah, kemudian juga nanti masuk ke dalam saluran air, kemudian airnya nanti diminum oleh manusia, dan secara tidak langsung juga nanti air tanah itu mengandung racun dari pestisida. Kemudian menurunkan biodiversitas serta mempunyai pengaruh negatif pada hewan, bukan target termasuk mamalia, burung, dan juga ikan. Tadi karena residunya itu bisa sampai masuk ke air tanah. Kemudian air tanah dimanfaatkan oleh tumbuhan dan juga hewan, juga termasuk manusia. Kemudian terjadinya resurgensi, munculnya hama sekunder, dan kontaminasi lingkungan akibat dari deteksi jenisnya. Jadi yang dimaksud dengan resurgensi itu sendiri, itu adalah ketika hama dianggap sudah tidak ada, ternyata sebenarnya hama itu masih menyisakan beberapa individu, atau sebenarnya tidak secara keseluruhan itu terjadi eradikasi sehingga menyisakan organisme dari hama. Kemudian muncullah biotip baru dari hama ini, kemudian jumlahnya berkembang pesat karena dalam proses penyemprotannya hamanya mendapatkan sistem ketebalan atau resisten, sementara untuk organisme non targetnya itu terdampak dari pestisida ini, sehingga terjadilah ledakan daripada hama
ini sendiri. Kemudian yang kedua, munculnya hama sekunder. Ini keterkaitan dengan kedudukan daripada perhatian kita terhadap hama. Biasanya perhatian kita terhadap hama itu ketika dapat mengganggu ekonomi. Misal di Indonesia, untuk hama utama itu adalah tikus pada pertanian padi. Jadi musuh utamanya itu adalah tikus. Kemudian fokus pengendalian pada tikus. Tikus dimusnahkan baik secara fisikal atau mekanikal, kemudian juga secara kimiawi, sehingga sumber daya padi itu melimpah dan tidak ada yang mengganggu, sehingga dengan leluasa muncul OPT sekunder. Contohnya itu hama warang coklat. Ini pernah terjadi di Indonesia. Kemudian hama warang coklat ini menjadi hama utama, menjadi musuh utama daripada para pelaku pertanian, petani yang di sawah atau yang membudidaya tanaman padi. Kemudian kontaminasi lingkungan, tadi mengotori lingkungan baik itu di tanah, kemudian di air tanah, dan juga di sekitar lingkungan daripada pertanian itu sendiri. Nah, pestisida ini sangat berbahaya, jadi dalam pemanfaatannya ini harus sangat bijaksana, karena bisa berdampak sampai kematian bagi manusia, bukan hanya yang melakukan menyemprot, tapi juga bagi keluarga ataupun orang yang jauh tapi mengkonsumsi produk tanaman yang kita semprot dengan pestisida. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dari penggunaan pestisida atau dominasi pestisida kemudian mengakibatkan muncullah satu gagasan yang kemudian kita kenal dengan istilah pengelolaan hama terpadu. Di mana tujuan dari pengelolaan hama terpadu ini adalah untuk mengurangi dan mengefisienkan penggunaan pestisida. Kemudian juga memadukan secara kompatibel berbagai teknik pengendalian hama, termasuk pengendalian kimiawi dan juga pengendalian hayati. Jadi dalam pengelolaan hama terpadu, di sini terjadi penekanan untuk penurunan penggunaan pestisida. Jadi penggunaan pestisida itu dibuat efektif. Jadi pada prakteknya penggunaan pestisida atau pengendalian kimiawi itu tidak dihilangkan, tetap digunakan, tapi nanti secara bijak itu sebagai jurus pamungkas. Jadi ketika semua teknik pengendalian sudah tidak bisa mengendalikan, maka digunakanlah penggunaan pestisida. Nah, di Indonesia sendiri memicu munculnya PHT itu adalah warna coklat seperti yang kita bahas tadi, di mana pada tahun 1978 sampai 1979 itu terjadi letusan warna coklat padi, sehingga merusak ratusan hektar tanaman padi. Kemudian pada beberapa tahun kemudian, Bimas melaporkan bahwa berhasil melakukan swasembada. Artinya di sini di Indonesia itu sudah dianggap mampu atau sukses mengendalikan hama warna coklat. Namun pada tahun berikutnya, pada musim tanam berikutnya, ternyata terjadi letusan lokal warna coklat di Pulau Jawa. Hal ini yang kemudian mengganggu praktek untuk swasembada selanjutnya. Nah, usut punya usut, ternyata pada pelaksanaan swasembada beras sebelumnya itu terjadi resistensi dan juga resurgensi hama, sehingga pada masuk ke periode tanam berikutnya, hama warna coklat ini kemudian meledak jumlahnya di Pulau Jawa dan mengancam gagalnya swasembada beras. Nah, sehingga pada tahun tersebut muncullah Inpres atau Instruksi Presiden nomor 3 tahun 1986, dan ini menjadi tonggak sejarah PHT, di mana dalam isinya ini melarang penggunaan 57 formulasi insektisida dan juga memantapkan kita untuk menerapkan PHT sebagai pengendalian hama tanaman padi. Jadi tidak lagi fokus pada pengendalian kimiawi, tapi sudah menerapkan PHT. Jadi di Indonesia sendiri ini sudah diterapkan 1986. Dan untuk mensukseskan program pemerintah, maka dibuatlah program nasional pengendalian atau pengelolaan hama terpadu, di mana pemerintah melaksanakan program pelatihan petugas lapangan dan petani ini secara periode,
Kemudian metode yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu pendidikan partisipatori. Jadi di sini melibatkan secara langsung para petani yang terlibat dalam praktek budidaya. Kemudian untuk lokasinya juga tertentu. Jadi misal ketika ada isu hama di daerah A, maka para pelatih yang turun ke daerah A tersebut kemudian mengumpulkan para pelaku budidaya, dan disinilah terjadi proses pelatihan, di mana untuk jadwalnya ini sudah teratur, kemudian juga kurikulumnya ini menjadi baku, sehingga pada pelaksanaannya kemudian disebut juga sebagai Sekolah Lapangan PHT atau SLPHT. Kemudian hasil dari SLPHT ini mengakibatkan petani menjadi lebih mandiri, menjadi aktif dan juga inovatif dalam mengelola ekosistem tanpa tergantung pada penggunaan pestisida kimiawi lagi. Karena di sini dilibatkan para petani yang mendapat pelatihan sehingga dia dapat mengembangkan sesuai dengan potensi dan keadaan lingkungan di mana tempat dia berbudidaya. Dan ini contoh gambaran daripada pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Hama Terpadu atau SLPHT. Kemudian untuk PHT itu sendiri ada yang dikenal dengan istilah PHT teknologi dan juga ada PHT ekologi, di mana untuk sekolah lapangan PHT yang dilakukan di Indonesia ini diakui dunia dan juga FAO, kemudian dijadikan sebagai model untuk Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi Asia, Afrika, dan Amerika Latin itu belajar tentang teknik SLPHT yang diselenggarakan di Indonesia. Dimana untuk PHT yang kita sebut tadi, yang melalui sekolah, karena memiliki kurikulum, waktu, dan juga tempat tertentu, maka itu disebut sebagai PHT ekologi. Sedangkan untuk PHT makro dan klasik, jadi PHT makro dan klasik itu biasanya mengangkat isu-isu nasional atau isu-isu global, sehingga untuk para petani atau para pembudidaya kadang mendapatkan pelatihan yang tidak bisa diterapkan di lingkungannya karena tidak sesuai dengan apa yang dialami di lingkungan tempat dia membudidaya. Nah, hal tersebut kemudian disebut sebagai PHT teknologi. Kemudian PHT banyak dianjurkan oleh banyak negara dan juga organisasi internasional seperti FAO, WHO, dan juga UNEP, di mana kemudian PH itu muncul juga sebagai konsep, sebagai paradigma, dan juga metode dalam pengelolaan ekosistem dan pengendalian hama. Jadi di sini untuk PHT tidak lagi hanya bicara tentang hama, tapi juga bicara tentang ekosistem atau bicara tentang lingkungan. Jadi manusia tidak harus hanya fokus pada hama, karena hama itu merupakan bagian daripada ekosistem. Sehingga manusia juga harus memperhatikan ekosistem itu sendiri tanpa terlalu bernafsu untuk mengendalikan atau melakukan eradikasi terhadap hama tanpa mempertimbangkan lingkungan. Nah, demikian penjelasan singkat sebagai pengantar untuk apa itu pengelolaan hama terpadu. Nanti untuk detail-detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin bisa melalui video pembelajaran seperti ini, atau juga bisa melalui live streaming, ataupun dengan cara yang lain. Kita berdoa saja semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam lestari, salam konservasi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.